Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Masjid I'tikaf Mufid Syaukan. Ini adalah salah satu channel masjid milik masjid yang membagikan tentang kegiatan masjid, pengajian, tausiah untuk ilmu pendidikan. Mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe, komen, like, and share agar channel ini lebih berkembang. Pada kali ini saya akan membagikan video Ustadz Danu yang menjelaskan tentang keimaman. Sedikit gambaran, beliau Ustadz Danu memberikan penjelasan tentang, contohnya ada orang sedang salat sendirian, tidak berniat sebagai imam, lalu datang orang di belakangnya ikut imam dengan dia. Itu bagaimana dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Kemudian Ustadz Danu juga menjelaskan tentang apabila ada seorang imam yang kita dengar bacaannya kurang fasih, sakit telinga kita dengar. Nah, padahal kita yang makmum bisa lebih dari bacaan imam itu, bisa lebih fasih dari imam tersebut. Itu bagaimana kita sebagai yang bermakmum kepada imam tersebut? Apakah diputuskan atau bagaimana? Itu akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Dan dalam video ini Ustadz Danu juga menceritakan tentang Rohingya yang datang ke Aceh. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam kondisi Rohingya yang datang ke sini? Apakah kita usir? Apakah? Banyak pertanyaan. Langsung saja kita simak. Inilah penjelasan Ustadz Danu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, musikum wa iyyakum bittaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, sidang salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ta'ala, di pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk salat berjamaah. Kemudian kita memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dalam rangka ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, keluarga yang telah mendampingi Nabi, keluarga yang menjadi teladan bagi kita semua, keluarga yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan salawat tetap tercurah atas mereka semua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ya, kita akan kembali melanjutkan bab tentang hukum keimaman, ya, bagaimana imam dengan aturan-aturannya antara imam dan makmum. Kita masuki bab as-salatu ruzul. Bi salati ruzul lam yu'ammuhu, ya. Salatnya seseorang dengan salat yang lain yang tidak meniatkan imam. Nah, ini sering terjadi. Salat seseorang tidak berniat imam, tiba-tiba dicokeh. Apa itu? Dicokeh. Apa yang gini-gini itu? Cokeh, dicolek. Ya, di belakang. Sering ya, kita sendiri kemudian apa itu? Dicolek. Nah, dicolek. Dicokeh apa colek? Seperti itu deh ya.
Baik, bagaimana hukumnya? Ya, menurut pandangan Imam Syafi'i. Akhbarana Rabi, yang dikabarkan kepada kami dari Rabi. Ya, ini murid Imam Syafi'i ini. Kemudian beliau menyampaikan, telah mengabarkan kepada kami dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Wa idza ibtataha ar-rujul, ya, ketika seseorang memulai as-salata, memulai salat, ya, li nafsihi, untuk dirinya, salat sendiri, ya. Niat salat sendiri biasanya gitu. La yanwi ayyu amma ahadan, dia tidak meniatkan untuk menjadi imam atas seseorang, salat sendiri, ya. Faja'at jama'atun, kemudian datang jamaah, kalau orang-orang datang, ya. Kemudian awahidun, atau seseorang datang ke belakangnya, ya. Jadi niatnya tidak sholat berjamaah, ya. Tiba-tiba datang kelompok orang, datang seseorang, kemudian mencokehnya, ya, mencongkek, mengasih tanda bahwa dia akan menjadi makmumnya. Fasallu, maka mereka sholat, ya, orang datang ini sholat, ya, bisolatihi, dengan sholatnya seorang yang tidak berniat jadi imam tadi, ya. Kemudian fasalatuhu, maka sholatnya imam itu mujzi'atun anhum, diterima atas mereka semua, jadi syah imamnya, boleh seperti itu, ya. Jadi syah imamnya. Wa huwa lahum imamun, dan dia menjadi seorang imam, gitu, ya. Dia menjadi seorang imam, boleh seperti itu. Terutama dalam safar biasanya, Pak, ya. Ya, kita ingin, ya, dalam perjalanan, ya, kita nggak terbiasa sholat sendiri, biasanya ingin ada kawan sholat, ya, kita kasih tanda orang untuk jadi imam kita. Wala faraka, dan tidak ada perbedaan bainahu, antara dirinya, wa bainar rujul, ya, dan di antara orang, ya, yang ikut tadi, ya, yanwi ayusalli lahum, ya, mereka nggak usah, tidak lagi diperbicarakan persoalan niatnya. Pokoknya kalau seperti itu jadilah dia imam, paham, ya. Pokoknya kalau udah ada congkeh di belakang, jadilah kita imam, ya. Kalau sholat jahar berarti kita keraskan bacaannya, seperti itu. Walau lam yujza hadar lirujul, nah ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kalau ini tidak diterima, beliau katakan, kalau tidak sah maksudnya, model kayak tadi, ya, karena ini ada pandangan lain maksudnya. Saya tidak mendapatkan, cuma semalam saya baca-baca pandangan yang tidak mensahkan, saya belum dapatkan, ya. Jadi kalau tidak sah maksudnya seperti itu, ini dibantah oleh Imam Syafi'i, ya. Lam yujza ayyan wiya imaman lirujul, maka tidak sah juga seorang meniatkan imam terhadap seseorang, au nafiran qalilan, atau kelompok orang, ya. La yanwi imamata ghairihim, dia tidak meniatkan untuk mengimami orang selain mereka. Paham maksudnya ini kalimatnya? Begini maksudnya. Jadi kalau kita kan jadi imam tadi, Pak Imam tadi, Ustaz, meniatkannya imamnya kepada siapa tadi? Kepada kita semuanya. Tidak beliau niatkan dalam hatinya siapa-siapa yang datang juga nanti jadi beliau jadi imamnya, kan itu. Hanya meniatkan kepada kita semua. Menurut Imam Syafi'i, ya, kalau yang tadi tidak sah, yang pertama tadi kasusnya karena dia tidak ada niat untuk jadi imam, tiba-tiba orang datang jadi makmum, ada orang mengatakan tidak sah, maka beliau katakan kalau orang tidak meniatkan orang lain juga bisa jadi tidak sah. Ini pandangan Imam Syafi'i. Wa ya'ti qaumun katsirun, dan datang kemudian orang banyak yang dia tidak niatkan tadi, karena dia tadi niatnya cuma meniatkan sholat hanya untuk di belakang beliau. Tiba-tiba datang orang banyak, fasalluna ma'ahum, ya, mereka sholat bersama mereka. Walakin kullu hadza, semua ini boleh, baik tadi sholatnya sendiri tiba-tiba dicolek orang,
atau dia tadi sholat hanya mengimami seorang atau dua orang, tiba-tiba tanpa dia niatkan banyak orang, tiba-tiba orang semuanya datang, maka semuanya juga boleh. Ya, artinya keimaman tetap berjalan dengan hukum-hukum antara imam dan makmum, seperti itu. Baik, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengangkat dua riwayat ini berkaitan dengan hukum keimaman juga dan hukum makmum, ya. Riwayat pertama diriwayatkan oleh Ruya As-Sufyan, diriwayatkan oleh Safwan bin Sulaim, ya, dari an Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini riwayatkan hadisnya akhrajuhu Al-Baihaqi, Imam Baihaqi ini. Ya, ya'ti qaumun, datang satu kaum. Ya, datang satu kaum. Fasalluna lakum, ya. Dia kemudian kaum ini menjadi imam bagi kalian. Fasalluna lakum, imam mereka datang menjadi imam atas kalian ini, seperti itu. Fa in atamu, apabila mereka sempurna keimamannya, imamnya sempurna, ya, kana lakum, maka pahalanya buat kana lahum, pahalanya buat mereka, walakum, dan pahalanya bagi kalian. Wa in naqasu, apabila terkurang, ya, bagi imam, nanti kita akan jelaskan maksud terkurang ini apa. Wa in naqasu, apabila terkurang imamnya tadi, kurang, mereka ini kurang jadi imamnya nih, kana alaihim, dosanya atas mereka, walakum, dan pahalanya bagi kalian, seperti itu. Satu lagi hadisnya, baru kita baca penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, jemaah sekalian, hadis riwayatkan akhrajuhu Abu Daud, riwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, wa Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi. Jadi dua periwayatnya hadis yang saya bacakan. Al-imam dhamin, imam itu penanggung jawab, dhamin, ya, imam itu penanggung jawab. Wal muadzinu mu'tamanun, dan muadzin itu pemegang amanah. Imam itu penanggung jawab, kemudian muadzin itu apa? Pemegang amanah. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma fa'arsyid al-immah, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzini, dan berikan ampunan kepada para muadzin. Dua hadis ini kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, in atammu, apabila imam itu sempurna, ya, sempurna, imam yang kita imami itu sempurna, tapi kita kan tidak tahu, ya, kesempurnaan imam itu kan kita tidak tahu, ya. Bacaan yang kita tahu kan secara zohir saja, kan, ya. Tahu nggak Bapak imam itu bacaan rukunya benar? Tahu nggak? Enggak. Bahkan rukunya baca nggak pun kita tahu nggak? Tahu nggak rukunya baca apa nggak? Imam tahu kan? Nggak tahu kan? Kenapa? Itu yang batin, ya, kita tidak tahu, ya. Yang kita pahami itu yang zohirnya, ya. Ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan persoalan-persoalan yang zohir, apa yang batin, mohon maaf, yang tidak nampak, ya. In atamu, apabila dia sempurna, ya, yang nampak itu, yang tidak nampak, ya, sempurna. Fasallu, maka mereka sholat fi awal waktu, ya, sempurna, ya, sholatnya di awal waktu, nampak, ya, ini zohirnya. Yang zohirnya juga nampak, sholatnya di awal waktu. Kemudian waja'u bikamali sholat fi ita'il qira'ah, ya, dia juga baca dengan baca qira'ah yang benar, ya. Ya, kalau sholat zuhur nggak nampak bacaannya, sholat asar nggak nampak, ya, sholat maghrib baru nampak bacaannya. Nah, ini baik sholat yang nggak nampak maupun nampak bacaan, dia baca dengan bacaan yang benar, seperti itu, ya. Wal khusu, nah, ini khusu, imamnya khusu, ini juga susah kita tilai, kita tidak nampak, ya.
wa tasbih birruku, dia baca tasbih dalam ruku, wa sujud, wa ikmali tasyahud, dan tasyahudnya sempurna ya, sampai innaka hamidum majid, sempurna tasyahudnya ya. Kemudian li'anna hadza ghayatut tam, model salat yang sempurna seperti ini ya. Wa in azza'a aqalla, apabila pun dia melakukan sesuatu yang minimal itu tidak sampai membaca yang lebih sempurna lagi ya, tidak membaca yang lebih sempurna, dia cuma mengambil kewajiban dalam salat ya. Imam Syafi'i mengatakan falahum, maka bagi pahalanya, walakum, dan bagi kalian juga pahalanya. Nah, jadi makmum ini mendapatkan pahala yang sama ketika bacaan makmumnya bagus, ketika imamnya menjaga ya hukum-hukum yang wajib maupun yang sunnah dijaga, maka ketika sempurna imamnya, maka sempurna juga bagi makmum. Seperti itu ya, sempurna bagi imam maka sempurna bagi makmumnya, seperti itu. Dan ini terbalik, ketika imamnya tidak sempurna, tapi sesuatu yang tidak nampak ya, sesuatu yang tidak nampak. Wa illa, kecuali, artinya imamnya itu banyak tidak benar dia menjadi seorang imam, tapi kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu imamnya, misal mohon maaf ya, imamnya puja hadas atau tidak, tahu nggak kita? Tahu kan? Nggak tahu. Sah nggak sholat kita? Sah, karena kita tidak. Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana imamnya ini ada cacat secara sholatnya cacat sebenarnya ya, tapi kita tidak tahu ya. Misalkan tiba-tiba kita diimami orang di perjalanan, ternyata dia baca Al-Fatihahnya pun nggak pas, karena kita nggak dengar kan, sholat zuhur misalkan kita nggak dengar ya. Kemudian rukunya juga dia tidak sempurna, sujudnya juga kan, banyak tuh orang-orang kayak gitu kan gitu. Tapi kita sedang menjadi makmumnya. Wa illa fa'alaihim tarkul ikhtiyar bi'amdi tarkihi ya. Ya itu mah bagi dia dosanya, paham ya, itu bagi dia dosanya. Kalau kita tidak tahu ya, itu dosa bagi dia ya, seperti itu ya. Walakum ma nawaitum, dan bagi kalian apa yang kalian niatkan. Bagi kita tetap dapatkan pahala sholat berjamaah. Masya Allah ya. Maka menarik nih, saya loncat sedikit ya. Saya loncat, ini perkataan Imam Syafi'i, biar kita bagaimana Imam Syafi'i bicara tentang imam nih. Wahibbul adzanalik, ini Imam Syafi'i ini yang ngomong nih. Aku lebih suka menjadi seorang muadzin ya. Ini tahu Pak Imam Syafi'i itu siapa? Imam besar ya, imam besar pada masa kehilafahan Abbasiyah, ketika waktu itu Mu'tazilah sedang berkuasa, khalifahnya Al-Ma'mun kalau nggak salah ya. Itu Imam Syafi'i itu ulama besar di masa penguasaan Islam. Beliau mengatakan wahibul adzan, aku lebih suka adzan. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam faghfir lil muadzinin, ya Allah berikan ampunan kepada para muadzin. Jadi muadzin itu lebih suka Imam Syafi'i, lebih suka beliau ya. Wa akrahu, dan aku lebih agak kurang suka maksudnya al-imam li'anna ad-dhaman, karena imam itu nanti sebagai penanggung jawab. Berat juga berarti imam ya. Tapi rata-rata kita suka jadi imam apa jadi muadzin ya. Jadi kalau jadi muadzin seakan-akan golongannya lebih apa? Ini salah paham. Nggak ada golongan-golongan dalam Islam, muadzin maupun. Jadi kalau udah besar, ustadz besar ini saya lihat nggak jadi malas jadi muadzin. Ya, disuruh anak-anak sama dia, drona. Ya kan? Nggak ada. Ini Imam Syafi'i lebih suka jadi muadzin.
Oh, masya Allah ya. Insya Allah ya. Suka semua jadi muadzin? Kok nggak jawab? Ya, jadi lebih suka jadi muadzin. Jadi seperti itu. Ini muadzin itu tidak kata ulama bukan ulama ya. Pokoknya adzan lah. Ya Pak ya. Jadi tidak mesti ulama bukan ulama. Ulama muadzin. Bilal bin Rabah itu ulama bukan? Hah? Beliau ulama Pak. Awalnya beliau seorang budak yang dibebaskan siapa? Abu Bakar ya, beliau dibebaskan ketika terjadi kehidupan berat ya. Para budak itu dulu Pak, Bapak Ibu sekalian, budak itu dulu memang ya slavery, budak dalam barat itu, budak dunia pada saat itu memang mereka seperti binatang ya, dikasih makan hanya untuk bertahan hidup dan kerja. Itu budak konsep barat sampai abad 18. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang yang masih jelek terhadap Islam ya. Budak di barat itu sampai abad 18 nasibnya sama, dia tidak dibayar, dia kerja kemudian cuma dikasih makan. Coba baca budak di Amerika abad 18 itu, ada bukunya Great Pearl, Purple, boleh Bapak yang bisa bahasa Inggris, Color Purple, itu penulisnya Maya Angelou, Amerika ya. Ini saya sangat suka ini apa namanya buku ini, cuma bahasa Inggris ya. Itu abad 18, kulit hitam itu budak yang tidak dihargai di Amerika, paham ya? Ada filmnya dulu ya kalau nggak salah ya, film orang-orang budak ya. Itu tidak dihargai ya. Orang-orang negro ya, orang-orang yang dijajah di Afrika oleh Inggris itu diambil mereka, dikerjakan paksa mereka di Amerika. Ini kenapa di Amerika ada kulit hitam? Mereka adalah orang pekerja budak yang dari Afrika, yang ditaklukkan oleh orang-orang bangsa Eropa. Bagaimana nasibnya sampai abad 18, bahkan di pertengahan abad 19, bahkan abad 20 masih ada kedai-kedai white color only. Artinya apa? Khusus kedai khusus kulit warna putih. Seperti itu. Di Islam Bapak Ibu sekalian, baca sejarah, itu hapus warna kulit itu. Tidak ada warna kulit. Nabi mengatakan mau hitam kulit ini Arab apa bukan, yang paling penting adalah takwanya. Maka budak jemaah sekalian, dalam Islam itu budak bukan budak barat, bukan. Tapi budak dalam Islam itu orang yang diambil dari peperangan kemudian dibawa ke rumah menjadi kawan. Nggak ada penyiksaan, justru dia ditawarkan keimanan. Seperti itu. Bahkan Nabi memerintahkan untuk banyak membebaskan budak. Maka ketika orang Hamas, Izzuddin Al-Qasim, itu bukan budak ya, itu mas Sandra. Sandra itu bukan budak. Sandra itu adalah jaminan dalam peperangan. Masya Allah ya, mereka dimuliakan, gempar dunia. Masya Allah, orang-orang Islam seperti ini gempar Pak di beberapa daerah dunia itu, yang lihat itu mereka mengatakan luar biasa ya. Izzuddin Al-Qasim sekarang sudah nampak siapa penjahat dunia, siapa pejuang dunia. Saya baru terbaca kenapa Izzuddin Al-Qasim menyerang lebih dulu Israel ya. Baru sekarang kita dapat informasi bahwa ini untuk membangkitkan kaum muslimin akan perjuangan. Sebelumnya umat Islam tidur semuanya, tidak terbangunkan oleh kondisi umat ini. Maka dengan kejadian ini kemudian terbangun kaum muslimin ya. Kita bangun apa tidak ini? Tidur apa bangun ini? Bangun ya, jangan jasadnya aja yang bangun. Bangun Pak, berjuang semua, berjuang dengan apa yang kita bisa ya. Ini ada Rohingya sekarang masuk loga, itu juga tanggung jawab kita semua ini, terutama mohon maaf punya akses nih.
Jangan dibiarkan, terserah orang bilang ngomong apa sama kita. Saya terobos terus itu penjagaan Rohingya itu, masuk terus, sampaikan sama mereka, we are Muslim, we are brother, kita saudara. Terserah orang-orang itu agak kecut sama kita wajahnya, karena salah paham. Mereka bukan migrasi tanpa apa? Lisensi. Mereka memang nggak ada apa namanya. Ke siapa mereka minta apa itu? Apa namanya? Bisa? Nggak ada. Mereka negeri yang diusir dan dibantai. Mau kemana mereka? Mereka kemarin tinggal di Bazar Zok, Cok, itu di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh. Ya, mereka tinggal jutaan orang di situ, cuma makan. Maka mereka yang sekarang pindah ke Aceh ini sebenarnya sedang mencari kehidupan, paham ya? Mencari hidup yang lain. Di sana tidak jelas. Mereka mencari, biasanya tujuannya kan ke Malaya, ke Malaysia. Kalau di Malaysia itu mereka walaupun tidak resmi dipekerjakan di kerja apa itu? Sawit. Hah? Apa? Di perkebunan sawit mereka. Digaji lumayan lah. Seperti itu, ya. Jadi mereka kan transitnya dulu di sini untuk mengatur, maksudnya kemana mereka nanti disalurkan. Dan wajib bagi kaum muslimin. Maka ketika ada orang mengusir mereka, silahkan di akhirat tanggung jawab dengan Allah nanti. Itu saja kalimat saya. Orang-orang mengusir mereka, silahkan tanggung jawab di akhirat dengan Allah. Silahkan. Apa hujah kita di hadapan Allah mengusir mereka? Kalau bicara mereka ada yang jahat, saya ini lama di pengungsian. Ini ada YouTube nih. Saya ini sangat kenyang di pengungsian. Sejak masuk di Aceh ini saya di pengungsian terus, sampai 2 tahun kami di pengungsian. Yang namanya orang nggak baik semuanya lah, ya kan? Ketika kami adzan berikan bantuan, ada tetap main judi orang itu. Bahkan banyak yang tidak. Banyak juga ada yang main dengan istri orang. Ada 1-2 orang kayak gitu. Apakah kita kemudian babat rata orang Aceh nggak benar semua? Nggak bisa kayak begitu, paham ya? Ada orang Rohingya kemarin curi curi kelapa. Seorang anak kecil nyuri kelapa, akhirnya dikatakan mereka pencuri. Benar apa nggak kita cara penilaian kayak begitu? Ya nggak benar lah. Ada nyuri kelapa, harusnya Pak, ya Allah, kenapa saya pikir cuma kelapa aja tidak dikasih Pak ya? Biarlah orang Rohingya itu ingin makan. Kenapa kita bilang ayo petik saja kelapa itu bisa masuk surga kita gara-gara kenapa kelapa aja susah kita ini? Mereka ingin makan kelapa. Ada yang di mana, yang di Biren katanya mereka nyuri pepaya. Mereka ketika nyuri pepaya pencuri semuanya. Itu kan cuma 1-2. Jadi tidak boleh kita katakan mereka jahat semua. Kalau Bapak ingin tahu silahkan datang. Mereka banyak penghafal Quran di situ. Banyak penghafal Quran. Banyak orang alimnya. Gitu. Ya, insyaallah ya. Jangan pernah punya pikiran negatif dengan sama kaum muslimin. Allah minta tanggung jawab nanti di akhirat. Apa tanggung jawab kita? Bedanya orang-orang munafik di kota Madinah dengan orang Islam itu apa? Kita semua baca sejarah. Orang munafik itu berpikir jelek terhadap kaum muslimin. Jangan-jangan mereka nanti kuasai Madinah. Itu siapa yang ngomong? Abdullah bin Ubay bin Syahul, orang munafik yang ngomong seperti itu. Maka Umar bin Khattab ketika Abdullah bin Ubay panas-panasin orang Ansar di pasar, ketika Nabi lewat dengan para sahabat, kemudian Abdullah bin Ubay mengatakan, itu orangnya yang akan mengambil kekayaan kita. Kata Abdullah bin Ubay, terdengar oleh Umar bin Khattab. Umar mendatangi Nabi, ya Rasulullah, izinkan ku penggal kepala. Seperti itu orang yang tidak mau terusik kekayaannya itu oleh kaum muslimin yang lain. Itu orang munafik di kota Madinah. Coba Bapak Ibu baca Rohingya ini ditampung kemana? Yang menerima mereka cuma Kanada. Itu orang kafir bisa terima mereka. Kenapa orang Islam tidak terima mereka? Ya kan? Coba lihat, Kanada menerima mereka untuk dikerjakan di perkebunan jagung.
gandum di sana. Tapi orang Rohingya nggak mau, Pak. Mereka nggak mau. Saya berkali-kali ngomong sama mereka, nggak mau kami. Kami ingin tinggal di Malaysia. Nangis mereka. Tapi ya itu tadi. Makanya jangan pernah hati kita jelek dengan sama kaum muslimin. Apa yang kita bisa berikan, berikan. Nah, perlu ibu-ibu dokter nih, bapak-bapak dokter, sekali-kali mereka cek kesehatannya, masya Allah, peluk anak-anaknya, masya Allah. Kasih tanda tadi. Nah sekarang bagaimana kalau secara johir salahnya? Apa tadi? Nggak ngerti, kita tidak tahu imamnya benar atau tidak. Ini sekarang secara johir ya, nampak. Fama ayat rokuna zahiran. Adapun kalau dia jelas nampak secara johir, ya, johir jelas nampak, memang nggak benar dia sholatnya, ya, maka kita tidak diperintahkan untuk fala yahilu li ahadin ittiba'uhum, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ini jelas ya, nampak. Misalkan dia nggak wudu, jelas dia nggak wudu, mau jadi makmum nggak? Apa? Jangan, ya. Ini misalkan imamnya jelas apa? Kita sudah tahu dia ini memang nggak bisa baca Al-Fatih, sudah tahu imamnya memang nggak bisa baca Al-Fatih. Itu jangan. Kalau yang nampak, ya, imamnya memang nampak secara johir, dia memang tidak benar maksudnya, maka kita tidak dibolehkan mengikutinya. Tapi kalau tidak nampak, jangan. Kalau tidak nampak, jangan dinampakin, Pak, ya. Misalkan di jalan karena dia tidak pakai peci, itu jangan. Itu bukan persyaratan, Pak, ya. Itu bukan kesyaratan. Bajunya tidak pakai apa? Tidak pakai baju koko misalnya, itu bukan kesyaratan. Dan jangan mencari celah-celah, itu nggak boleh. Nah ini jangan-jangan nanti imam, jangan usah, itu urusan dia, paham ya? Itu urusannya. Urusan kita menjadi makmum. Ketika dia benar bacaannya, kita dapat pahala. Ketika dia salah, dosanya bukan buat dosanya buat dia. Ya, jadi aturannya seperti itu. Jangan mencari-cari aib seorang imam kalau memang kita tidak ngerti, kita tidak paham. Baik, ya. Tapi kalau jelas ya, imamnya nggak benar, tahu kita jelas, ya, bacaannya nggak benar, wuduknya pun nggak benar misalkan, itu lain. Kita berhak tidak menjadi makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu aja. Baik, terima kasih atas perhatian. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.